Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Hanifah Namana dari kelas 1A dengan NIM P0713102540. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Dalam makalah saya ini mencakup dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedua, siapa saja tokoh penting dalam perumusan Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai dari kebangkitan nasionalisme, dimulai dari organisasi Budi Utomo yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Di mana organisasi ini merupakan dipandang sebagai embrio gerakan nasional untuk mewujudkan suatu negara merdeka. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Organisasi Budi Utomo ini merupakan pelopor pergerakan nasional sehingga segera setelah itu bermunculan organisasi-organisasi pergerakan yang lainnya seperti Syarikat Dagang Islam pada tahun 1909, kemudian dengan cepat merubah bentuknya menjadi gerakan politik dengan mengganti namanya sebagai Syarikat Islam tahun 1911. Lalu kedua, Indesi Party yang dibentuk pada tahun 1913. Ketiga, PKI pada tahun 1920. Keempat, Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Kelima, Sumpah Pemuda 1928. Dan begitu seterusnya, saling membahu-membahu bermunculan organisasi-organisasi pergerakan dengan tujuan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada Perang Dunia Kedua, Indonesia masih dijajah oleh Belanda, namun situasinya berubah ketika pertama, Belanda itu kalah dari Jerman, kedua, Jepang masuk ke Asia Tenggara dan mengalahkan Belanda sehingga Indonesia diduduki oleh Jepang. Dampaknya, Jepang berjanji akan membantu bangsa Indonesia menuju kemerdekaan agar rakyat mau membantu Jepang dalam perang. Namun, janji itu juga dimaksud agar dukungan rakyat Indonesia tetap kuat di tengah kekalahan Jepang pada akhir perang. Jepang membentuk berbagai organisasi semi politik dari seperti Putra dan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945, di mana tujuannya itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia agar Jepang mendapat simpati rakyat bangsa Indonesia. Lalu pada sidang pertama BPUPKI, para tokoh nasional mulai merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi bangsa Indonesia merdeka. Tiga tokoh utama yang menyampaikan gagasannya pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang mengusulkan 5 asas dasar negara. Pertama, peri kebangsaan, dua, peri kemanusiaan, tiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan terakhir kesejahteraan rakyat. Lalu adapun gagasan lainnya yaitu dari Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, di mana mengusulkan dasar negara berdasarkan negara integralistik, yaitu persatuan antara individu dan negara tanpa pemisahan kepentingan pribadi dan negara. Dan terakhir, gagasan dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang menyampaikan pidato yang sangat terkenal yaitu lahirnya Pancasila. Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara. Pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme, ketiga, mufakat, empat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang berbudayaan. Insinyur Soekarno kemudian memberi nama kelima asas ini yaitu Pancasila. Setelah sidang BPUPKI pertama, kemudian dibentuklah Panitia 9 yang dimana tokoh-tokoh ini menghasilkan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Lalu pada sidang kedua BPU PKI yang dimana pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, dalam sidang ini dibahas rancangan undang-undang dasar termasuk pemerintahan, wilayah, dan warga negara. Kedua, rumusan dasar negara dari Piagam Jakarta yang diterima sebagai pembukaan rancangan undang-undang dasar. Pembentukan PPKI dan perubahan rumusan pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia semakin dekat dengan kemerdekaan. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk untuk melanjutkan tugas BPU PKI. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI ini mengesahkan pertama Undang-Undang Dasar 1945, kedua Pancasila sebagai dasar negara, dan ketiga Presiden dan Wakil Presiden pertama yaitu Soekarno dan Hatta. Perubahan penting dilakukan pada sila pertama yaitu dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tujuannya yaitu agar bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang beragama selain agama Islam. Pertama, ada Insinyur Soekarno yang dimana berperan sebagai penggagas utama istilah dan konsep Pancasila. Kedua, Muhammad Hatta, dimana berperan sebagai wakil ketua PPKI dan tokoh penting dalam penyempurnaan rumusan Pancasila. Lalu ketiga ada Muhammad Yamin, berperan sebagai salah satu perumusan awal dasar negara dalam sidang BPU PKI. Keempat ada Profesor Supomo, dibentuk setelah sidang pertama BPU PKI untuk merumuskan kompromi dasar negara dan piagam kemerdekaan. Dan ada panitia 9 yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, Agus Salim, Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, dan terakhir ada Wahid Hasyim. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangein, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tepatnya pada 1 Juni 1945. The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life.